Kunci sukses dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka adalah pertama, kemauan kuat guru untuk melaksanakan perubahan-perubahan berkaitan dengan bagaimana paradigma pembelajaran di kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Spen5 TV. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang tidak asing lagi di dunia pendidikan Sumatera Barat, yaitu Bapak Suprianto SPDMT. Beliau adalah Widya Prada di BP PMP Sumatera Barat. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Selamat datang di SMP 5 Perang Panjang Pak. Terima kasih. Dan hari ini Bapak didaulat sebagai bintang tamu di podcast Spen5 TV. Gini Pak, sekarang di dunia pendidikan ya Pak, kurikulum Merdeka lagi viralnya ini Pak. Dan karena viralnya banyak orang yang masih salah persepsi. Apa sih itu kurikulum Merdeka Pak? Baik, pertama sebenarnya kurikulum Merdeka ini sebagai alternatif bagaimana sekolah akan melaksanakan kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Sekolah diberi kemerdekaan sebenarnya untuk melaksanakan apakah tetap dengan kurikulum 2013, apakah dia menggunakan kurikulum darurat ataukah kurikulum Merdeka. Ketika sekolah memilih kurikulum Merdeka pun sekolah diberikan kemerdekaan juga dalam melakukan pemilihan. Apakah namanya Merdeka Mandiri, Mandiri Berubah, maupun nanti Mandiri Berbagi. Nah, dari sisi konten sebenarnya ada beberapa perubahan yang ditawarkan kepada satuan pendidikan. Di antara misalnya yang selama ini sekolah itu menjadi sebuah tugas, menjadi rutinitas bagi guru menjadi tugas, siswa menjadi tugas. Tapi dengan kurikulum Merdeka ini sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi apakah itu guru maupun kepada siswa. Yang kedua, dalam kurikulum Merdeka ini ada kemerdekaan yang dimiliki guru. Selama ini guru adalah sebagai pelaksana kurikulum, tapi sekarang dengan kurikulum Merdeka guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum. Jadi guru adalah sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Itu beberapa perubahan. Yang ketiga, dari sisi pembelajaran, kalau dulu itu pembelajarannya apapun kondisi siswa, maka guru menggunakan pendekatan yang selalu sama. Tapi sekarang dengan kurikulum Merdeka, maka pembelajaran itu harus berorientasi kepada siswa. Dimana kalau ketika siswa itu mungkin ada keterlambatan dalam pembelajaran, maka guru harus menggunakan pendekatan yang berbeda dengan ketika menghadapi siswa yang dengan kemampuan yang lebih baik begitu. Mungkin itu dulu, Bu. Oke Pak. Jadi intinya kurikulum Merdeka adalah sekolah bebas memilih ini ya. Yang pertama ya Pak ya. Kurikulum apa yang akan mereka gunakan. Kemudian yang kurikulum Merdeka ini pada dasarnya sekolah atau guru tepatnya memberikan keleluasan kepada siswa untuk mengembangkan diri mereka. Guru memfasilitasi siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat mereka. Betul. Dan betul guru sebagai pemilik kurikulum lagi ya Pak ya. Betul sekali. Jadi kalau dilihat dari konteks yang Bapak katakan, sangat menarik sekali kalau kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini Pak. Betul. Jadi ini memang latar belakang kenapa kurikulum diubah kan memang pertama itu karena visi pendidikan kita berubah. Iya. Yang kedua, ternyata kita ini tertinggal nih dengan bangsa-bangsa lain. Di mana dalam beberapa momen kita akan ikut dalam skala internasional, kita selalu tertinggal dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu ini adalah upaya untuk bagaimana meningkatkan daya saing bangsa di masa yang akan datang. Selain itu, ini berkaitan dengan di masa pandemi kemarin itu dilakukan penelitian oleh ahli di Kementerian Pendidikan
bahwa ketika kita menggunakan kurikulum 2013 ternyata learning loss yang dialami anak itu lebih lama dibandingkan kalau dia menggunakan kurikulum Merdeka. Maka cikal bakal kurikulum darurat inilah yang menjelma menjadi kurikulum Merdeka yang digagas oleh pemerintah. Itu, Bu. Oke, jadi salah satu ikhtiar untuk mengejar ketertinggalan kita ya Pak ya. Betul sekali. Karena ada salah satunya karena kita mengalami masa pandemi yang kemarin. Betul Nah Pak, sekali. sekarang sekolah mulai memilih untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan SMP 5 memilih itu berubah mandiri. Mandiri berubah ya. Nah, tentu untuk agar sekolah bisa sukses melaksanakan kurikulum Merdeka ini dengan waktu yang agak sedikit singkat ini ya Pak ya untuk persiapan. Kira-kira apa triknya atau apa kiat-kiat yang harus dilakukan oleh sekolah agar siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini pada tahun pelajaran 2022-2023 Pak? Pertama, karena kurikulum sebagaimana karakteristik dalam kurikulum Merdeka mandiri berubah, maka sebenarnya sekolah cukup melihat bagaimana perubahan-perubahan yang ada pada kurikulum Merdeka ini. Yang kedua, contoh-contoh, apakah dia alur tujuan pembelajaran, apakah dia modul ajar, apakah modul project, apakah buku siswa, buku guru, itu sudah disediakan pemerintah dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, sebenarnya sekolah cukup mendownload itu. Mungkin menggunakan pola ATM, ambil, tiru, modifikasi. Diadaptasi apa yang itu yang cocok digunakan di sekolah kita, itu yang akan kita gunakan. Ketika ada mungkin materi-materi yang tidak cocok ataupun mungkin terlalu ketinggian bagi anak-anak kita, mungkin itu yang kita buang, kita tidak akan lakukan di sekolah kita. Jadi sekolah berhak untuk melakukan menggunakan, memodifikasi ataukah nanti membuat sendiri. Jadi kalau sekolah sudah mulai mampu membuat sendiri, maka diharapkan sekolah kita akan mencoba untuk melaksanakan atau membuat perangkat-perangkat ajar itu secara mandiri. Tapi ketika sekolah kita belum siap, maka cukup mendownload, kemudian nanti akan melaksanakan mencoba melaksanakan dan memodifikasi modul-modul ajar, modul proyek yang ada disediakan oleh kementerian. Mungkin begitu, Bu. Oke, jadi yang penting niat untuk melaksanakan dulu ya Pak ya. Betul sekali. Dan pemerintah telah memfasilitasi dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Betul. Dan di sana sudah ada contoh ATP, contoh modul ajar. Nah, sekolah atau guru tinggal mengadaptasi dan menyesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Dan tidak kalah pentingnya adalah mengubah mindset. Ya. Bagaimana guru bahwa merdeka itu bukan berarti selama ini anak kita terjajah. Iya. Bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tapi kemerdekaan adalah ada alternatif, ada pilihan. Maka dalam bahasa umumnya, guru di sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka tidak boleh bersumbu pendek. Jadi masih ada cara lain yang harus kita lakukan. Ketika anak tidak mampu, tidak bisa mempelajari satu konsep tertentu, maka harus berpikir lagi cara kreatif untuk bisa menggali potensi anak kita tersebut. Jadi tidak selalu dengan satu pendekatan, satu metode, satu model yang harus kita lakukan kepada anak kita. Tapi banyak cara yang harus kita lakukan dan itu disesuaikan dengan potensi dan kemampuan anak kita. Begitu. Jadi Pak, kiat sukses, salah satu usaha untuk sukses dalam melaksanakan kurikulum merdeka adalah guru harus kreatif, inovatif ya Pak ya. Betul sekali. Dengan prinsip low touch dan high tech ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak. Dari obrolan singkat kita tadi sudah tergambar apa tuh kurikulum merdeka dan apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah untuk menghadapi kurikulum merdeka ini. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan obrolan singkat kita ini bermanfaat bagi sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun ini.
Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan ini SMP 5 sukses dalam menjalankan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kunci sukses dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka adalah pertama, kemauan kuat guru untuk melaksanakan perubahan-perubahan berkaitan dengan bagaimana paradigma pembelajaran di kurikulum Merdeka. Pada dasarnya bukan peralatan yang menjadi sebuah penentu bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka, tapi bagaimana guru kita itu mampu untuk bisa mengadopsi bagaimana perubahan-perubahan yang ada pada kurikulum Merdeka. Ketika semua guru itu bersedia, dan saya melihat bahwasanya SMP 5 Padang Panjang ini memiliki semua gurunya memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan perubahan, maka saya yakin bahwasanya pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah kita ini akan berjalan dengan sangat maksimal. Maka nanti memang dengan supervisi yang secara rutin dilaksanakan, bagaimana nanti implementasi, apakah dari perangkat pembelajarannya, apakah dari pelaksanaan pembelajarannya, apakah nanti dari asesmennya, yang itu agak sedikit berbeda nuansanya dengan kurikulum 2013, maka ini yang harus digawang oleh sekolah untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, sukses selalu untuk SMP 5 Padang Panjang dan Span 5 TV. Tetap berkaya, tetap untuk menginspirasi generasi muda dan semua sekolah yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa Span 5 TV, podcast kami dengan Bapak Supriyanto. Mudah-mudahan apa yang telah beliau arahkan bisa menjadi modal bagi kita dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.